The strife for the highest place was the outworking of that same spirit, which was the beginning of the great controversy in the worlds above, and which had brought Christ from heaven to die. There rose up before him a vision of Lucifer, the son of the morning, in glory surpassing all the angels that surrounded the throne, and united in closest ties to the Son of God. Lucifer had said, "I will be like the Most High." And the desire of the self-exaltation had brought strife into the heavenly courts, and had banished a multitude of the hosts of God. Lucifer desired God's power, but not his character. Desire of Ages, page 435, paragraph 2. Oke, kita akan mulai kita punya pelajaran. Judul dari pelajaran ini adalah The Mount of Congregation. Bukit untuk congregate. Congregate itu untuk berkumpul. Di Yesaya 14 ayat 13, di sini kita lihat bagaimana setan ingin juga untuk duduk di bukit perkumpulan ini, the Mount of Congregation. Dia mau duduk di situ juga. Ini menunjukkan bahwa ada yang duduk di situ, kalau dia mau juga untuk duduk di situ. Dan apa itu Mount of Congregation? Apa arti daripada congregation? Kita lihat dia punya Ibrani 4150. Dan 4150 adalah tempat festival, tempat assembly. Assembly adalah untuk berkumpul bersama-sama ya, ada tujuan tertentu. Atau congregation, tempat pertemuan. Dan appointed time, waktu yang ditetapkan, artinya pertemuannya enggak kapan saja, tapi ditetapkan kapannya, tempat assembly, dan feast. Jadi kalau kita ganti kata congregation dengan feast, the Mount of the Feast. Jadi pertemuannya pada waktu yang ditetapkan itu untuk mengadakan feast. Jadi setan bilang, saya juga mau buat, saya punya tempat pertemuan pada waktu yang saya tetapkan untuk adakan feast. Karena di ayat 14 dia bilang, I want to be like the Most High, atau I will be like the Most High, atau saya mau menyerupai yang maha tinggi. Jadi dia juga mau duduk di gunung atau di bukit di mana orang berkumpul untuk mengadakan feast. Nah, di Daniel 7 ayat 25 kita lihat di sini bahwa dia berpikir untuk merubah times dengan laws. Kita tahu laws adalah hukum, kita mau fokus di times-nya. Dia mau merubah dia punya times. Dan kalau times ini Ibraninya 2166. Dan kalau kita lihat dia punya Ibrani times, kata lainnya adalah season. Season atau musim. Dia punya musim ya. Jadi apa yang dia mau rubah pada musimnya? Apa yang dia mau rubah pada musimnya? Kalau kita lihat ini kata lagi H2166 di Esther 9 ayat 27. Times adalah appointed time. Ini sama dengan 2165 juga kan? Appointed time, artinya dia mau rubah dia punya waktu untuk bertemunya. Dia mau rubah untuk waktu congregation-nya. Dia mau rubah dia punya waktu untuk assembly-nya. Atau dia mau rubah waktu yang sudah ditetapkan Tuhan, sehingga dia mau buat dia punya waktu sendiri untuk merayakan feast. Nah, ini kata times yang dia mau rubah, yang adalah appointed time, waktu yang ditetapkan. Kita lihat di Pengkhotbah 3 ayat 1 adalah season. Season adalah 2165 juga kan. Dan kalau kita lihat season, inilah satu occasion atau peristiwa yang ditetapkan pada waktunya atau pada musimnya. Jadi kita bisa lihat bahwa setan mau meniru yang maha tinggi dengan
merayakan dia punya feast yang mirip Tuhan punya feast, tapi pada waktunya. Dia mau rubah waktunya. Kalau setan meniru Tuhan, artinya Tuhan ada feast-nya, karena dia mau tiru dan dia mau rubah kan. Nggak bisa setan meniru Tuhan punya feast kalau Tuhan nggak ada feast. Nggak bisa setan merubah waktunya dari waktunya Tuhan kalau Tuhan sendiri nggak ada appointed time untuk adakan dia punya feast. Baru kita tahu bahwa kita sudah baca tadi bahwa dia punya Mount of Congregation itu ada yang duduk di situ, tahta. Dan kita tahu tahta Bapa dan tahta Anak. Dan setan bilang, saya mau duduk di situ juga. Saya mau juga. Tapi saya punya cara untuk bertahta ialah saya hanya mau tiru Tuhan punya feast dengan waktu-waktu yang saya tetapkan yang tentu saja berbeda dari waktu yang ditetapkan Tuhan karena dia mau rubah dia punya times. Oke, mari kita lihat sekarang dari sebelah utara, the north ya. Mari kita lihat dari sudut pandangan utara. Di sebelah utara itu ada tahta Bapa dan tahta domba, dan keluar dari tahta itu di ayat 1 adalah air murni kehidupan. Air murni kehidupan. Kita tahu air murni kehidupan, air itu melambangkan roh. Dan kita tahu di Matius 4 ayat 4, Tuhan bilang manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa atau dari tahta Bapa. Artinya di tahta Bapa itu ada air yang keluar atau roh Tuhan keluar dari situ. Dan ayat 2 dikatakan di tepi sungai itu, di dua tepi itu ada pohon kehidupan yang ada 12 macam buah yang dihasilkan pohon itu, dan setiap bulan dia menghasilkan satu macam buah. Artinya ada 12 bulan per tahun. Kalau setiap bulan satu macam buah dan ada 12 macam buah kan, artinya setiap bulan dia menghasilkan buah. Artinya ada 12 bulan, setiap bulan satu macam buah. Dan itu keluarnya dari tahta Bapa airnya yang memberikan kehidupan kepada pohon kehidupan itu. Nah, kalau dibilang bahwa setiap bulan dia menghasilkan buah, kita tahu kita bisa makan daripada buahnya kan. Kita bisa makan dia punya buah. Dan tentu saja kita bisa datangnya setiap bulan karena buahnya dihasilkan setiap bulan. Artinya kalau mau makan buah itu harus datang ke tahta Bapa, lalu keluar dari tahta Bapa itu ada sungai di mana ada pohon dan buahnya dihasilkan setiap bulan. Artinya kita akan datang ke tahta Bapa setiap bulan. Ini setiap bulan ini dia punya season kan, yang tadi dikatakan setiap season pada waktu yang ditetapkan, yaitu setiap bulan. Nah, di Yesaya 66 ayat 22 dikatakan di langit baru dan bumi baru nanti, artinya bukan sekarang tapi nanti di sana ya, dan di bumi baru pun akan tibalah waktunya di mana dari setiap bulan ke bulan yang lain atau dari awal bulan ke awal bulan. Nah, kita sudah tahu setiap bulan kita datang untuk makan buahnya kan, karena buahnya dihasilkan setiap bulan. Artinya kita akan datang ke tahta Bapa setiap awal bulan new moon ke awal bulan selanjutnya untuk 12 kali per tahun. Dan bukan cuma dari bulan ke bulan, tapi dari hari Sabat ke Sabat. Setiap hari ke-7 kita akan datang, dan setiap awal bulan kita akan datang ke tahta Bapa untuk sembah Bapa. Untuk sembah Bapa. Nah, kita tahu bahwa Bapa duduk di tahta, dan tahtanya adalah tahta Bapa dan tahta domba. Di mana setan bilang, saya mau juga duduk di situ, dan saya mau rubah dia punya waktu pertemuan feast. Dia mau rubah dia punya waktu pertemuan feast kan.
sehingga dia akan ada dia punya appointed time sendiri untuk merayakan feast-nya. Dan Tuhan punya apa? Setiap bulan ya, setiap awal bulan, artinya 12 kali per tahun, dan setiap Sabat, setiap hari ke-7. Itu Tuhan punya appointed time. Itu Tuhan punya waktu yang ditetapkan untuk merayakan feast, di mana semua orang datang ke tahtanya untuk merayakan feast itu. Di Kolose 2 ayat 16 dan 17 dikatakan, janganlah seorang pun menghakimi kamu waktu kamu makan dan minum di hari-hari raya, di awal bulan, dan di hari ke-7. Artinya di bumi pun, sebelum kita masuk kerajaan surga dan masuk bumi yang diperbaharui nanti, kita pun di bumi sudah merayakan feast-nya, meat and drink, karena kita lakukannya setiap awal bulan dan setiap hari Sabat, di mana di surga nanti dan di dunia baru nanti, kita setiap bulan dan setiap hari Sabat akan hadir di tahta Bapa untuk merayakan feast. Itu sebabnya feast itu nggak bisa dipakukan ke kayu salib, karena kalau itu dipakukan ke kayu salib, artinya nggak akan ada lagi feast nanti di surga, sementara di langit baru dan bumi baru nanti, semua orang akan datang setiap awal bulan dan setiap hari ke-7 hari Sabat untuk merayakan feast. Jadi feast itu ada. Dan kita sudah belajar feast itu ada. Dan dirayakannya dari dua contoh inilah setiap awal bulan dan setiap hari ke-7. Ini adalah hari Sabat, hari ke-7. Dan kita yang di dunia ini waktu merayakannya, kita sedang merayakan satu feast yang adalah bayang-bayang yang akan dilakukan, things to come, yang akan dilakukan nanti di dalam kerajaan surga. Waktu kita ke surga dan waktu kita kembali di bumi ini setelah diperbaharui untuk hadir setiap awal bulan dan setiap hari ke-7 untuk merayakan feast. Sekali lagi, setan dia mau meniru, dan kalau mau meniru artinya ada Tuhan punya yang dia tiru, dan Tuhan punya feast yang dia tiru adalah buktinya dia tiru. Karena nggak bisa tiru sesuatu yang Tuhan nggak miliki. Di Bilangan 10 ayat 2 dikatakan, bunyikanlah trompet untuk membunyikannya, untuk memanggil semua untuk datang assembly. Jadi setiap kali ada perayaan, ada bunyi trompet, dan trompet itu adalah tanda untuk orang datang untuk assembly. Dan kita lihat tadi kan, kata assembly ini adalah sama dengan feast, congregation. Jadi bunyikan trompet. Baik. Dan ayat 10 dikatakan, waktu kamu dengar trompet itu, kamu akan datang, dan kamu datang kapan? Awal bulan kamu akan dibunyikan trompet. Awal bulan, kita tahu awal bulan adalah new moon. Kita akan datang, dan kita tahu kita datang nanti untuk assembly atau untuk berkumpul, untuk mengadakan feast di tahta Bapa dan makan buah daripada pohon kehidupan setiap awal bulan new moon. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa trompet itu adalah tanda untuk kita datang pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, jangan kamu lalai dalam kamu punya pertemuan satu dengan lain di bumi ini, khususnya waktu kamu lihat bahwa kita sudah dekat memasuki pintu time of trouble, atau sudah mau tertutup pintu kasihan. Jadi lebih dekat kita memasuki time of trouble, lebih harus kita jangan lalai untuk assemble. Dan untuk apa? Untuk feast. Karena yang kita lakukan di bumi ini adalah yang kita akan lakukan nanti untuk selama-lamanya. Oke. Jadi kita lihat bahwa Tuhan ada dia punya appointed time, kan? Tuhan ada dia punya appointed time. Dan setan mau meniru Tuhan punya feast dengan mengadakan dia punya feast pada dia punya appointed time sendiri yang beda appointed time-nya dengan yang Tuhan punya. Makanya dibilang dia akan think
untuk change dia punya times, dia punya season. Jadi mari kita lihat apa yang kita mengerti sebagai feast yang dirayakan sebagai satu pertemuan, assembly, congregation, tapi dirubah waktunya. Okay. Apa itu? Nah, di Kejadian 3 ayat 1, kalau kita lihat di Kejadian 3 ayat 1, kita lihat setan ini bilang kepada Hawa, apakah memang itu yang Tuhan bilang? Kita sudah tahu kan pelajaran the war against the word of God. Apakah itu yang Tuhan bilang? Dan kita tahu bahwa Adam dan Hawa diberikan perintah untuk enggak makan buah daripada pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan kalau mereka makan, artinya mereka melanggar firman kehidupan Tuhan, tentu saja upahnya adalah kematian. Lalu setan bilang apa? Setan bilang apa? Kamu kalau makan atau kamu kalau berdosa, kamu nggak akan mati. Nah, ini terjadinya di Taman Eden, dan setan kita tahu, atau ular itu berada di pohon. Di atas pohon kan? Di atas pohon. Dan kita bisa lihat ini gambar ini di mana ular ini dia punya badan melingkari cabang pohon kan. Jadi kita lihat ada setannya di atas, lalu dia punya badan seperti badan ular melingkari dia punya pohon. Nah, mari kita lihat ini pohon Natal, Christmas tree. Di atasnya ada bintang. Lalu ada dia punya lingkaran, lihat lingkarannya kan? Lingkarannya. Apakah persis lingkaran ular yang melingkari cabang pohon? Ini Christmas kan? Ini dia lingkarannya kan? Lingkarannya. Dan di atasnya bintang kan? Di atasnya bintang. Nah, kalau kita lihat bintang di Yesaya 14:12, bagaimana engkau jatuh, kita tahu dia adalah bintang kan? Fallen star, son of the morning itu matahari, dan matahari adalah bintang pada siang hari. Jadi setanlah fallen star-nya. Setanlah bintangnya yang di atas pohon. Setanlah bintangnya di atas pohon Natal. Dan inilah badan daripada ularnya yang melingkari pohon itu. Christmas. Nah, kita tahu Christmas itu dirayakan dunia, dan kita sudah memasuk dunia punya Christmas kan? Beberapa hari lagi. Dan Christmas itu adalah waktu yang ditetapkan, karena itu nggak dirayakan kapan saja. Itu dirayakannya Desember 25 berdasarkan kalender Gregorian kan, Desember 25. Dan katanya itu untuk merayakan atau mengingat akan kelahiran Tuhan Yesus. Sudah pasti Tuhan Yesus nggak lahir di situ. Kalau itu dia rubah dia punya times. Dia rubah dia punya times kan. Timesnya dirubah sehingga yang dirayakan sebenarnya bukan kelahiran Tuhan Yesus. Inilah salah satu times yang dia rubah, yaitu Desember 25, perayaan Natal atau Christmas, di mana di atasnya ada bintang yang jatuh, dan dia punya tubuh daripada ular ini melingkari pohonnya kan. Di Yeremia 10 ayat 2 dan 3 dikatakan, jangan kamu meniru-niru cara orang kafir. Jangan tiru-tiru cara orang kafir, oke? Orang kafir bikin apa? Di mana saya nggak boleh tiru. Ayat 3 dikatakan, karena mereka punya adat istiadat itu sia-sia. Kenapa? Karena mereka potong pohon dari hutan, kan? Dan mereka kerjakan dengan tangan mereka pohon yang dipotong itu, dan mereka hiasi dengan perak dan emas, lalu mereka paku menggunakan hammer sehingga nggak bisa bergerak. Tunggu, dia bilang jangan kamu melakukan yang dilakukan orang kafir, potong pohon lalu dihiasi. Pohon apa di dunia ini yang dipotong lalu dihiasi? Pohon cemara atau pohon evergreen ya.
Dan dihiasi, kita lihat ini dihiasi kan. Artinya jangan kamu tiru-tiru orang kafir. Artinya untuk saya buat pohon Natal atau saya adakan pohon Natal dan saya hiasi dengan hadiah-hadiah semua itu saya sedang mengikuti cara orang kafir. Karena itu adalah setan punya appointed time. Setan punya feast. Setan punya congregation. Dia punya assembly time untuk merayakan dia punya feast, di mana kalau Tuhan punya feast, kita datang ke tahta Bapa untuk sembah Bapa. Artinya setan punya feast, kita sembah siapa dan? Sudah pasti bukan Bapa kan? Oke. Nah, apalagi setan punya feast? Salah satunya adalah Easter. Dan Easter itu kita kenal sebagai binatang kelinci, dan kelinci itu kita tahu kan kalau dia beranak banyak sekali. Artinya dia sangat subur. Easter adalah the god of fertility, atau mereka punya god yang menghasilkan kesuburan dalam panen, dalam kehidupan, semua itu subur ya. Easter. Nah, dari mana kata Easter itu munculnya? Dari mana kata Easter? Easter itu mulainya dengan kata Ishtar. Ishtar menjadi Easter. Jadi nggak ada hubungan dengan Easter, tapi ini Ishtar. Dan Ishtar ini bahasa Inggrisnya Easter. Jadi sebenarnya Ishtar ini adalah Semiramis. Dan kita tahu di Alkitab, di Kejadian 11, Alkitab bicara tentang Nimrod kan, ini Nimrod. Nah, lihat apa yang dipegang Nimrod. Pohon kan? Ada pohon kayak pohon yang dipotong, lalu dia pegang apa? Dia pegang rusa. Nah, pohon Natal selalu ada hubungan dengan rusa kan? Reindeer. Ini Nimrod. Jadi kita bisa lihat bahwa munculnya dari situ. Munculnya daripada I want to be like the Most High. Saya menduduk juga di Mount of Feast. Ini dia, Nimrod. Dan Semiramis adalah ibunya daripada Nimrod. Okay. Semiramis itu adalah ibunya daripada Nimrod. Lalu Nimrod mati dan ceritanya bilang bahwa dia ke matahari. Waktu dia mati, dia ke matahari. Lalu dia sekarang turun sebagaimana cerita bahwa Roh Kudus turun dan membuat Maria mengandung bayi Tuhan Yesus. Sekarang Nimrod ini yang sudah mati dan ke matahari, dia turun dan bersetubuh dengan ibunya Semiramis dan anaknya namanya Tamus. Dan Nimrod ini adalah sama dengan God the Father katanya. Dan Tamus ini adalah God the Son. Lalu Ishtar ini God the Holy Spirit. Dari situlah mulai trinitasnya. Right? Itu Ishtar. Itu apa? Easter. Itu Easter. Jadi selain Christmas ada apa? Easter itu dia punya appointed time. Inilah caranya bahwa dia mau adakan feast pada waktunya dan mengingatkan tiga itu. Tiga itu kan. Katanya God the Father, God the Son, dan God the Holy Spirit. Itu trinitasnya, mulainya dari situ. Paling kurang dia punya kekafiran ajarannya. Kita tahu prinsipnya sudah mulai di the mind daripada Lucifer yang menjadi setan kan. Di Yeskiel 8 ayat 5 dikatakan di sebelah utara. Kita tahu tahta Bapa di sebelah utara. Di sebelah utara ada image of jealousy. Artinya ada yang cemburu terhadap siapa yang duduk di utara. Kita tahu yang cemburu adalah Lucifer. Di ayat 10 dikatakan bahwa all the idols of the house of Israel. Artinya di dalam Ka'bah Tuhan di Yerusalem, semua berhala-berhala ada di situ. Di house adalah gereja atau synagogue atau sanctuary. Di sanctuary daripada Israel dipenuhi dengan berhala-berhala. Dan ditaruhnya di tembok. Tembok melambangkan hukum kan. Lalu di ayat 13 dikatakan, coba kamu lihat lagi, ada kekejian yang lebih parah daripada itu.
Jadi dia bawa ke dalam Ka'bah Tuhan dan melihat ke sebelah utara. Di situ dilihat ada wanita-wanita atau wanita dalam gereja sedang meratapi Tamus. Ini Tamus. Jadi Tamus ini adalah anak daripada Ishtar, hasil dia punya hubungan dengan anaknya yaitu Nimrod. Jadi kita bisa lihat bahwa ibu dengan anak menjadi satu, anaknya namanya Tamus. Ini Tamusnya. Ini dia punya Tamus. Tamus yang kita lihat di Alkitab adalah satu kekejian. Dan ada hubungan dengan apa? Utara. Utara sama dengan apa? Tahta Bapa. Dan tahta Bapa ada apa? Ada feast. Ada appointed time. Artinya Tamus ini melambangkan setan punya appointed time. Easter dengan Christmas. Dan ini adalah the fertility goddess, atau mereka punya berhala yang menghasilkan kesuburan dalam segala hal. Dan kita tahu subur itu mulai keluarnya kapan? Spring. Gitu kan? Dari winter mati, lalu kalau subur mulai keluar kan, mulai melahirkannya musim spring. Dan musim spring itu first month karena kita tahu bahwa kalender daripada Ibrani itu kan Tuhan punya kalender. Awal tahunnya kan bukan Januari tetapi sekitar spring, sekitar Maret atau April kan. Dan itu adalah bulan pertama, first month. Dan kita tahu bulan pertama apa? Setiap kali bulan pertama atau awal bulan kita adakan feast. Sementara mereka punya feast awal bulan itu apa? Easter, yang mengingatkan Ishtar, Nimrod, kepala Babylon yang membangun kota Babylon, atau menara Babylon, dan anaknya Tamus. Ini namanya apa? Dia menduduk juga di Mount of Feast, Mount of Assembly, Mount of Congregation. Okay? Nah, kita lihat di Yesaya 14 ayat 12, dikatakan, betapa kamu jatuh dari surga, kamu dilempar dari surga, oh Lucifer. Kamu di-cut down to the ground, kamu ditumbangkan. Kamu dipotong, ditebang, dan jatuhnya ke bumi. Dan kamu melemahkan bangsa-bangsa. Karena kamu bilang apa? Saya akan naik ke surga, saya akan meninggikan saya punya tahta di atas bintang-bintang Tuhan. Saya juga akan duduk di gunung pertemuan, gunung feast di sebelah utara. Dan kita bisa lihat bahwa Nimrod inilah yang membuat bangunan Babel ini kan. Dan bangunan Babel seperti apa? Seperti pohon Christmas. Dan lihat dia punya lingkaran-lingkaran. Lingkaran ular di Taman Eden persis dengan pohon Natal. Dan di atasnya ada apa? Ada bintang. Bintang yang jatuh ke bumi. The fallen angel kan. Di Yeskiel 8 ayat 16 kita lihat lagi bahwa sekarang mereka punya abomination ialah mereka sembah matahari di sebelah timur. Jadi mereka sembah matahari sebelah timur. Jadi kita sudah lihat dua pertemuan assembly mereka punya feast namanya Christmas. Dan itu katanya kelahiran Tuhan Yesus, nggak ada hubungannya dengan kelahiran Tuhan Yesus. Dan yang satu Ishtar atau Easter. Dan kita tahu bahwa hari Sabat adalah apa? Feast juga. Tapi hari Sabat itu feast hari ke-7. Sudah pasti mereka nggak akan buat hari ke-7 karena mereka think to change times dengan laws. Dan hari Sabat itu selain times, itu juga law. Hukum Tuhan itu adalah hari ke-7, hari Sabat, dan hari ke-7 itu adalah times juga karena itu feast. Jadi di mana laws dengan times dirubah hari Sabat karena hari Sabat adalah times dengan laws. Dan mereka sembah matahari pada hari Minggu, hari pertama. Mereka rubah. Jadi apa yang dirubah? Apa yang dirubah? Well, Christmas nggak boleh katakan dirubah dia punya tanggalnya karena Tuhan nggak pernah menetapkan
dan harus rayakan persis kapan dia lahirnya kan. Nggak ada waktu yang menetapkan untuk kapan Tuhan Yesus lahir karena itu nggak penting. Tapi dia buat hari lahirnya Tuhan Yesus sesuai dengan mereka punya lahirnya matahari, Easter. Dan Easter juga, Easter kan, jadi Christmas, Easter, dan mereka punya hari Minggu. Ini semua yang mereka mau rubah, yang mana kalau dia diizinkan untuk duduk di Mount of Congregation, dia rubah semua ini. Enggak duduk pun dirubah, apalagi kalau dia duduk kan. Nah, bicara tentang abomination tadi, ini semua abomination. Semua ini abomination, yaitu sembah matahari, sembah dia punya creature, sembah yang diciptakan, bukan yang menciptakan. Di Wahyu 17 ayat 5 kita lihat, ada mystery. Dan mystery adalah Trinitas, kita tahu. Dan itulah Ishtar, Tammuz, dengan Nimrod. Itu mulai daripada tiganya kan. Dan itulah Babylon the Great. Babylon ya. The mother of harlots. Ibu daripada pelacur-pelacur. Dan abominations of the earth. Dan abomination salah satunya apa? Worship the sun. Itulah abomination atau kekejian. Nah, kita lihat sedang pegang apa? Dia sedang pegang matahari. Ini kan matahari. Ini simbol matahari. Ini sedang sembah matahari kan. Mereka worship the sun. Lihat ini. Mereka sembah matahari. Dan ini ada dia punya koin atau logam uang. Dan logam uangnya dibilang apa? Città del Vaticano. Tadi juga 1965 ya. Oke, Città Vaticano. Nah, apa artinya Vaticano? Dan apa artinya Citadel? Nah, kita lihat di Wahyu 17 ayat 18 dibilang, wanita atau gereja yang kamu lihat itu adalah kota yang besar yang bertahta di atas raja-raja bumi. Nah, kalau Citadel itu sama dengan city, kota. Nah, apa artinya Vaticano? Kita lihat sini lah ya. Nih, Citadel adalah kota atau benteng pertahanan. Artinya castle, fortification, fortress, stronghold. Kan kita tahu di Daniel 11 kan fortress. Gitu kan? Itu citadel. Jadi bukan cuma kota tapi kota benteng. Nah, kalau kita lihat Vatikan, kita tahu dia dilingkari atau ditutup dengan tembok benteng. Ini citadel. Apa artinya Vatikan atau Vaticano? Vaticano artinya bukit nubuatan. Jadi dari nama bukit saja, dari nama bukit kita tahu Mount kan, Mount bukit atau gunung kan, bukit. Lalu prophecy artinya inilah kota yang ada di nubuatan, dan bukankah nubuatan tunjuk kepada kota ini? Jadi nama Vatikan adalah bukit nubuatan. Bukit nubuatan. Dan bukit nubuatan ini dibentengi oleh tembok yang besar dan tinggi. Ini dia kan. Sama dengan kota Babylon kan. Temboknya besar juga. Jadi dari mereka punya nama, mereka sudah kasih tunjuk bahwa mereka lah kota yang dibilang di Babylon atau di Alkitab yang dikatakan apa? That great city. Ini kan. Atau the great, Babylon the great, the mother of harlots, abomination. Daniel 11 ayat 10 dikatakan, even to his fortress. Even to his fortress. Ini fortressnya, ini citadel. Jadi kita sudah lihat bahwa ini kerajaan kelima ini di Alkitab adalah kota nubuatan yang sudah dinubuatkan di Alkitab. Sesuai dengan namanya juga kan, sesuai dengan namanya. Dan inilah kota yang penuh dengan abomination. Dan abominationnya salah satunya adalah sembah matahari, merubah hari Sabat feast ke hari Minggu. Kita tahu bahwa Easter dirayakannya apa? Hari Minggu. Dan juga membuat Christmas kan, itu dia punya congregation semua dirubah. Dan semua itu berhubungan dengan Ishtar, Nimrod, dengan Tammuz. Nah, kita tahu dia adalah gereja. Dia adalah gereja karena dia dikenal sebagai wanita kan. Harlot adalah wanita melakukan gereja, tapi harlot melambangkan gereja yang murtad. Di Wahyu 17:4
wanita atau gereja ini dihiasi dengan warna ungu, warna merah, dan warna emas. Jadi ada 3 warna dia. Ungu, merah, dengan emas. Kalau kita lihat ada semua kan. Ada dia punya cawan emas, ada dia punya warna merah kermisi, dan warna ungu. Dan inilah Babylon the Great. Di Keluaran 28 kita lihat bahwa Harun diperintahkan untuk melayani Tuhan di dalam Tuhan punya Ka'bah atau sanctuary, dan mereka perlu mengenakan jubah keimamatan untuk mereka bisa melayani umat Tuhan di sanctuary-nya Tuhan kan, atau untuk minister in the priest office. Dan kita selalu belajar bahwa imamnya Tuhan ada 4 warna. Sementara tadi kepausuan punya warna adalah terdiri dari 3, sementara Tuhan punya warna atau warna daripada imam itu yang melambangkan Tuhan Yesus adalah 4. Warnanya adalah emas, ungu, kermisi merah, dan biru. Sementara tadi kita nggak bisa lihat warna biru di sini, nggak ada warna birunya di warna mereka, hanya ungu, merah, dan emas, dan mereka nggak ada warna birunya. Dan apa artinya biru? Di Bilangan 15 ayat 39 dikatakan biru itu, ayat 38 mulainya, biru itu ialah lambang daripada ingat semua hukum-hukum Jehovah dan lakukannya. Ingat. Artinya kalau mereka nggak ada warna biru, artinya mereka bilang apa? Lupakan hukum Tuhan. Lupakan hukum Tuhan, karena warna biru itulah yang mengingatkan kita untuk hukum Tuhan dipelihara kan. Dan warna biru itu agar mereka ingat dan melakukan semua hukum Tuhan. Nah, hukum Tuhan termasuk apa? Termasuk hari Sabat. Sementara hari Sabatnya Tuhan hari ke-7 mereka rubah ke hari Minggu, dan Tuhan punya feast pada hari Sabat mereka rubah ke hari Minggu, hari pertama. Dan Tuhan punya kelahiran pun yang nggak dirayakan, nggak diingatkan Tuhan untuk dirayakan. Bukan berarti nggak diingat, tapi nggak ada hari yang ditetapkan untuk merayakan kelahiran Tuhan. Dibuat sebagai perayaan untuk katanya untuk mengingatkan kelahiran Tuhan Yesus, padahal ini mengingatkan akan Tamus. Ini mengingatkan akan Tamus. Ingat hari Sabat. Nggak ada warna biru, ingat hari Minggu, lupa hari Sabat. Dan apalagi yang perlu diingat? Maleakhi 4 ayat 4. Ingat hukum Musa dengan statutes dengan judgment. Kita tahu statutes dengan judgment termasuk feast. Jadi kalau saya nggak ada warna biru, saya rubah dia punya statutes dengan judgment, saya rubah dia punya feast, hari-hari appointed time feast, dan saya rubah juga feast yang jatuhnya pada hari Sabat hari ke-7, dan itulah feast Easter, Christmas, dan hari Minggu itu untuk melupakan semua itu. Itu sebabnya imam-imam Vatikan atau mereka punya priest tidak ada warna biru, tidak ada warna birunya. Nah, ini dia punya Holy Convocation yang adalah keji semua, the abominable Holy Convocation, Christmas, Easter. Dan ini semua berkisar dengan penyembahan matahari. Ini semua berkisar dengan penyembahan matahari. Sementara Tuhan punya visi itu ialah kita datang dan sembah Tuhan yang ciptakan matahari. Sementara ini datang untuk kita sembah matahari yang diciptakan Tuhan tanpa menyembah penciptanya. Ini adalah the feast of the beast. The feast of the beast. Di Yeskiel 9 ayat 6 dikatakan binasakan semua. Semuanya dibinasakan. Nah, tadi kekejian itu kita lihat di Yeskiel 8. Dan hasil kekejian di Yeskiel 9 dibilang binasakan semua itu. Binasakan mereka yang sembah matahari, yang sedang meratapi Tamus, artinya orang-orang yang mengikuti feast days dengan hari perbaktian Tuhan yang sudah dirubah, dibinasakan, dislay utterly. Lalu dikatakan, tapi jangan mendekat dan membinasakan orang-orang yang ada tanda di dahi mereka.
Dan tanda ini di Ulangan 6 dikatakan tanda ini di dahi mereka. Dan kalau tanda di dahi itu bicara tentang meterai ya. Itu bicara tentang meterai Tuhan. Artinya jangan binasakan orang yang ada tanda atau meterai di dahi mereka. Dan kalau kita ingat di Mesir, di mana pada malam tertentu, dan malam itulah malam di mana umat Israel keluar dari Mesir, mereka harus merayakan Passover. Passover artinya malaikat yang membinasakan akan melewati rumah mereka kalau ada darah di atas pintu. Masuknya firman Tuhan lewat mata kan. Artinya di atas pintu, kalau masuk rumah lewat pintu. Artinya di atas mata, dahi. Artinya waktu taruh darah melambangkan kehidupan sempurnanya Kristus yang dilambangkan oleh darah domba. Kalau kamu ada darah atau kalau kamu ada tanda di dahi kamu, malaikat akan lewati Passover. Paskah kamu punya rumah. Kamu akan dibinasakan. Binasakan semua yang tidak ada tanda. Atau binasakan semua yang ada tanda daripada beast. Dan tanda beast ini kita sudah tahu hari Minggu. Dan dia punya times atau dia punya appointed times kan. Nah kita tahu Tuhan bilang binasakan ini. Dan waktu dibinasakannya pada hari feast kan. Pada saat mulai feast. Jadi untuk membinasakan itu dilakukannya sesuai dengan hari feast pertama ini kan. Dia punya Passover. Di Wahyu 14 kita tahu bahwa 144.000 di dahi mereka tertulis nama Bapa. Jerusalem, yaitu the mother of us all kan. Jadi orang yang memiliki tanda atau meterai Tuhan, mereka akan pelihara hari Sabat. Mereka punya bulanan dan tahunan dan mingguan. Itu semua feastnya dipelihara. Itu yang memiliki tanda atau meterai. Sementara orang yang terima tanda binatang enggak pelihara hari Sabat, khususnya sebagai feast, tapi merubah hari Sabat feast ke hari yang lain, lalu rayakan Christmas, padahal itu mengingatkan Ishtar, Nimrod dengan Tamus, dan merayakan Easter atau Paskah. Itu yang dibinasakan. Kalau dikatakan Keluaran 12 ayat 11 itu adalah Tuhan punya Passover. Ayat 12 dikatakan, saya akan smite, saya akan binasakan semua anak sulung di tanah Mesir. Manusia, binatang, semua akan saya jalankan, saya punya penghakiman terhadap Mesir. Dan semua dia punya berhala-berhala akan dibinasakan. Ini dia. Kenapa? Karena mereka punya abomination, lah mereka worship Tammuz, Nimrod, Ishtar. Trinitas punya kekafiran. Hari-hari rayanya kafir, Christmas dan Easter. Artinya semua yang sudah merayakan semua daripada hari-hari raya kekafiran ini dibinasakan. Wahyu 13 ayat 16. Semua yang tidak terima tanda daripada beast, artinya semua yang tidak dalam hal ini nggak merayakan Easter, Christmas, tolak Trinitas, semua itu yang tidak terima tanda binatang, kita tahu mereka akan dibunuh. Artinya umat Tuhan yang tidak mau ada hubungan dengan Christmas, karena itu adalah mengingatkan Tammuz, Nimrod dengan Easter, lalu rayakan Easter atau Paskah pada hari Minggu itu kan, lalu mereka membedakan dengan Passover-nya yang sebenarnya kan, itu akan menjadi musuh daripada yang merayakan semua itu seperti di Mesir. Tapi kita tahu malaikat itu binasakan apa? Malaikat membinasakan semua abomination. Dan disitulah umat Tuhan mulai keluar. Dipanggil keluar dari Mesir. Tadinya ada umat Tuhan yang di Mesir atau Babylon yang harus dipanggil keluar dari merayakan semua
dia punya times-nya daripada peniru atau yang mau menjadi seperti Maha Tinggi kan. Dan setelah Passover, setelah feast di Mesir kan, apa yang terjadi? Plagues kan. Plagues-nya adalah dia punya plagues yang paling parah adalah anak sulungnya mati. Jadi dibinasakanlah anak sulungnya. Dan itu terjadinya setelah Passover, setelah feast. Jadi apakah semua ini berkisar sekitar feast termasuk hari Sabat? Salah hari, artinya saya mengikuti yang palsu. Saya rayakan Christmas. Nah, kita tahu Ron Hubbard bilang kalau mau buat pohon nggak ada salahnya. Dan mau mengajarkan orang, mau mengajar orang tentang kasih Bapa melalui anak, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya untuk bikin pohon. Tapi kalau dirayakan sebagai Christmas, bagaimana itu sebenarnya mengingatkan Ishtar, Nimrod dengan Tammuz, itu salah. Jadi gunakan kesempatan itu untuk ajar orang akan kasih Bapa melalui anaknya. Tapi jangan taruh hadiah, digantung-gantung semua itu, dihiasi semua itu. Karena tadi katakan kan, jangan potong pohon lalu dihiasi. Itu maksud Miss White. Bukan berarti nggak apa-apa untuk rayakan Christmas. Enggak, bukan itu konsepnya. Karena ini adalah penyembahan berhala untuk rayakan Christmas. Nggak ada salahnya pohon lalu pohon itu menjadi satu Christ object lesson untuk mengajar orang, nggak ada. Bukan digunakan seperti orang yang nggak mengerti ini, sehingga mereka melakukan itu tanpa sepengetahuan mereka sedang worship. Dia punya Nimrod, Ishtar dengan Tammuz yang sebenarnya di belakangnya adalah di belakang ular di pohon itu kan. Oke, jadi kita lihat sekarang di sini di testimoni 3 dikatakan perhatikan baik-baik ini. Artinya kalau dibilang perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Mereka yang terima tanda yang murni itu hasil pekerjaan kuasa Roh Kudus dalam hati mereka. Dinamakan orang-orang yang ada tanda dengan berjubah linen yang berkeluh kesah terhadap semua kekejian yang terjadi dalam gereja. Jadi umat Tuhan yang dimeteraikan adalah umat Tuhan yang berkeluh kesah, artinya sedih untuk melihat sebagaimana Elia sedih untuk melihat di Israel. Dia pikir cuma dia yang takut Tuhan, sementara Tuhan memberkati umatnya lalu umatnya malahan sembah Baal. Umat Tuhan pun di akhir zaman akan sedih untuk melihat bagaimana orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan, tapi mereka sedang menginjak-injak hukumnya, sementara mereka sedang meniru cara-cara kekafiran dalam mereka punya persembahan atau mereka punya worship. Dan merekalah yang berkeluh kesah akan kekejian inilah yang menerima tanda atau meterai Bapa di dahi mereka. Jadi malaikat Tuhan akan melewati rumah yang mana darah atau meterai di dahi mereka, tertulis nama Bapa. Salah satunya mereka sedih untuk melihat bagaimana orang-orang yang mengaku umat Tuhan, tapi yang mereka lakukan adalah sama dengan orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Dan di dahi mereka tertulis nama Bapa karena mereka tidak mau terima tanda binatang dan semua mereka punya unholy convocation. Kita tahu bahwa Roh Kuduslah yang memeteraikan seseorang itu. Roh Kuduslah yang memeteraikan seorang itu kan. Dan pemeteraian itu adalah Tuhan punya janji kan, bahwa umat yang dia pilih ini aman dari kebinasan. Jadi kalau Tuhan meteraikan, Tuhan bilang apa? Kamu nggak akan dibinasakan. Mungkin kamu mati, tapi kamu nggak akan kehilangan kehidupan kekal kamu. Itu dengan catatan orang itu sudah buktikan dalam kehidupannya bahwa dia pilih untuk mati daripada melanggar hukum Tuhan. Dan yang memeteraikan dia adalah Roh Kudus. Untuk dimeteraikan itu artinya kamu adalah pilihan Tuhan. Dia telah memilih kamu untuk dirinya sendiri. Sementara umat Tuhan yang dimeteraikan adalah milik harta hasil dibayarnya mereka dengan darah Kristus. Nggak ada yang bisa merampas mereka dari tangan Tuhan. Artinya orang yang dimeteraikan
jamin akan masuk kerajaan surga dan hidup selama-lamanya. Tapi kalau saya enggak terima meterai Tuhan, jamin saya hilang. Dan caranya untuk saya hilang ialah nomor 1, tidak memelihara hari ke-7, sementara hari ke-7 itu feast. Dan merayakan Christmas, Easter, dan semua itu. Karena yang dimeteraikan adalah mereka yang sedih terhadap abomination, bukan mereka yang melakukan abomination itu. Bukan. Jadi bagaimana caranya untuk orang dimeteraikan? Untuk dimeteraikan ialah untuk dimeteraikan salah satu secara intellectually. Intellectually itu apa? Di dahi kita. Kita mengerti bahwa itu salah. Dan untuk mengerti harus belajar. Nggak bisa tanpa belajar lalu saya mengerti. Saya nggak lakukan itu karena saya mengerti itu bukan dari Tuhan dan itu yang ditiru setan sehingga saya nggak lakukan itu. Jadi dia dimeteraikan karena dia mengerti, karena dia belajar dengan pertolongan Roh Kudus, tentu saja dijelaskan semua itu, dan dia nggak lakukan karena dia tahu itu salah. Jadi kembali ke Yeskiel 9:4, orang-orang yang ada meterai di dahi mereka adalah mereka yang berkeluh kesah. Dan kita tahu berkeluh kesah itu karena pengertian mereka bahwa itu salah. Kok kamu bilang kamu sembah Tuhan sementara kamu merayakan hari-harinya yang sudah dirubah, yang sebenarnya sembah setan melalui Nimrod, Tammuz dengan Ishtar atau Semiramis. Kok kamu bisa merayakan hari Natal seperti orang dunia? Kok bisa begitu? Kita bisa lihat di sini bahwa gereja atau Tuhan punya sanctuary lah yang pertama akan mengalami murka Tuhan. Dan kita tahu penghakiman mulai dalam rumah Tuhan. Jadi umat Tuhan atau yang mengaku umat Tuhan tetapi yang melakukan semua kekejian-kekejian orang kafir inilah yang paling pertama akan menerima murka Tuhan. Kalau kita lihat murka Tuhan, kita lihat di Wahyu 11. Ada murka Tuhan akan datang di sini. Ada murka Tuhan akan datang di Wahyu 11:18. Dan kalau kita lanjut di kutipan berikut, saya melihat the anger of the nations. Dan anger of nations adalah artinya nations are angry. Ini sebelum tutup pintu. Inilah time of trouble sebelum 12:1. Lalu the wrath of God. Nah, the wrath of God itu adalah 7 last plagues, 7 tulah, di mana itu sudah masuk 12:1. Jadi kita bisa lihat umat Tuhan di saat Jacob's time of trouble itu akan mengalami wrath of God. Jadi semua yang Tuhan sudah reserve untuk orang yang tolak Tuhan dicurahkan kepada yang mengaku sebagai umat Tuhan tapi melakukan atau merayakan hari-hari yang bukan Tuhan punya. Yang setan bilang, saya mau rubah Tuhan punya feast days dengan hari sabatnya yang adalah feast, dan mereka rayakan itu. Semua itu akan terima apa? 7 last plagues. Itu adalah pengertian daripada the Mount of Congregation. Bahwa the 7 last plagues adalah the wrath of God. Dan barang siapa tidak berbakti hari ke-7, dan untuk berbakti hari ke-7, ialah untuk tidak merayakan perayaan-perayaan yang bertentangan dengan hukum Tuhan, yang adalah tiruan daripada setan, Christmas, Easter, dan semua hari Minggu juga, dan yang tidak sadar bahwa hari Sabat itu adalah feast, dan bilang bahwa feast itu sudah dipakukan ke kayu salib. Ini semua kalau mereka tidak sadar dan waktu pintu sudah tertutup dan masih mempertahankan kesalahan mereka, merekalah yang pertama akan terima 7 last plagues, the wrath of God. Oleh sebab itu, karena keselamatan masing-masing pribadi, belajar baik-baik. Jangan cuma dengar apa orang bilang, karena ini menyangkut kamu punya keselamatan pribadi. Make sure kamu tahu apa yang kamu lakukan. Make sure kamu lakukan apa yang benar sesuai dengan apa yang kamu tahu. Jangan karena orang bilang, karena orang banyak bilang, karena organisasi bilang, kamu punya keselamatan adalah
Kamu punya keselamatan pribadi. Nggak bisa didikte orang lain. Kamu bisa diancam. Tapi tetap itu pilihan kamu. Kamu punya pilihan itu berdasarkan kamu punya pengertian. Bukan orang lain atau mayoritas punya pengertian. The Mount of Congregation. Tempat Tuhan bertahta, Bapa dan Anak. Di mana setiap bulan, setiap minggu, setiap feast tahunan umat Tuhan akan datang untuk worship. Karena di dunia ini mereka sudah dibiasakan dengan dia punya Sabbath feast, weekly, monthly, dengan tahunan. Sehingga mereka nggak akan kaget lagi waktu diteruskannya di kerajaan surga sampai selama-lamanya. Mark this point with care. Those who receive the pure mark of truth, wrought in them by the power of the Holy Ghost, represented by a mark by the man in linen, are those that sigh and that cry for all the abominations that be done in the church. Their love for purity and the honor and glory of God is such, and they have so clear a view of the exceeding sinfulness of sin, that they are represented as being in agony, even sighing and crying. Read the 9th chapter of Ezekiel. Testimonies, Volume 3, page 267, paragraph 1.